Dulu cuma bisa ngayal doang ya, gimana sih cara bikinnya? Dan sekarang kita bikin nih pakai modal semurah mungkin dengan alat seadanya aja. Jadi buat kalian yang pengen usaha, nggak usah mikir modal besar dulu, cukup buktikan dulu nih, bikin sendiri dan lihat hasilnya. Kalau memang ini cocok banget untuk dijual, kita jual. Kalau enggak, kita bikin lagi. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan panci, masukkan 150 gram gula pasir. Lanjut kita masukkan Nutrijel ya. Aku pakai rasa anggur dan ini aku cuma pakai yang kecil teman-teman. Dan perisanya langsung aja kita taruh dulu. Dan langsung aja kita masukin satu bungkus ini semuanya ya. Jangan ada yang disisain. Agar hasilnya bisa jadi jelly drink, kita masukkan air sebanyak 2 liter ya teman-teman ya. Bukan ikutin takaran Nutrijel. Jadi ikutin takaran aku, pakainya 2 liter air, satu bungkus Nutrijel ukuran kecil. Setelah itu langsung aja kita tambahkan perasa ataupun perisa. Kali ini kita menggunakan yang ada aja, yang gampang aja. Kita pakai Marimas ya. Kurang lebih 5 bungkus teman-teman. Untuk rasanya dijamin pas banget, nggak manis banget dan juga nggak hambar. Jadi rasanya bakalan pas banget. Ikutin aja resep aku dulu. Nanti kalau memang pengen rasanya lebih manis, kalian boleh tambahkan gula ataupun perasa lagi. Nah kalau udah Marimasnya masuk seperti ini, kita langsung aduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, langsung kita masak ya. Nah ini tuh tips bisnis ataupun ide bisnis buat kalian yang mau memulai ya teman-teman ya. Jadi jangan kalah sama brand-brand besar itu. Brand besar itu juga dimulai dari awal kayak gini juga, dari ide-ide kecil kayak gini juga, dan akhirnya bisa jadi produk yang sampai mancanegara, sampai seluruh Indonesia. Nah jadi buat kalian yang pengen usaha, coba deh bikin dulu, praktek dulu di rumah. Kira-kira cocok nggak ya? Kalau rasa-rasanya cocok, kenapa nggak dipasarkan? Jadi resepnya tuh gampang, cara buatnya juga mudah banget. Kali ini kita menggunakan bahan yang ada di pasaran. Jadi kayak Nutrijelnya kita pakai Nutrijel yang merek Nutrijel, dan untuk perasanya kita pakai perasa Marimas. Kalau kalian udah pinter, tinggal beli perisa, tinggal beli konyaku gitu kan, terserah kalian lah mau pakai merek apa aja, mau pakai cara apa aja. Yang jelas ini cara paling simple dan di pasaran tuh banyak banget. Jangan lupa untuk fruit acidnya, biar ada rasa asam-asamnya, kita tambahkan satu bungkus ini ya. Walaupun satu bungkus ini ngaruh banget ya teman-teman ya, biar ada wanginya, biar ada rasa kecut-kecutnya kayak gitu. Ini kita aduk ya, dan pastikan ini apinya udah mati, karena kalau belum mati itu biasanya kecutnya hilang teman-teman. Jadi kita matikan kompornya, baru kita masukin fruit acidnya. Dan ini kita langsung aja biarkan agak sedikit dingin dulu, nggak dingin-dingin banget, agak sedikit hangat. Setelah itu langsung aja kita pindah ke dalam gelas takar yang ada corongnya ya, biar mempermudah kita untuk dimasukkan ke dalam gelas 180 BT ini ya, atau juga bisa disebut gelas aqua kayak gini. Nah ini kita isi secukupnya, jangan penuh-penuh banget, biar nanti bisa kita press cup ya teman-teman ya. Dan untuk ngepress cupnya aku pakai alat standar teman-teman, alat yang di rumah kalian tuh pasti ada, kalian nggak perlu beli dulu. Nah jadi yang perlu kalian beli adalah Nutrijel, terus gelas ini, dan juga perisa marisanya itu, marisa Marimasnya itu, dan setelah itu plastik teman-teman. Nah kali ini langsung aja kita buat ya. Di sini aku siapin gelas biar nanti dia nggak jatuh kemana-mana. Kita kasih tatakan seperti ini, langsung kita taruh seperti ini, dan kita siapkan setrikaan atau gosokan seperti ini. Kita nyalain dulu, dan di sini aku pakai press cup ini ya. Jadi cup sealer plastik seperti ini, yang atas bawahnya itu berbeda. Jadi jangan salah, kalau misalnya salah, dianya salah ngerekat teman-teman, nggak bisa ngerekatin. Nah ini bagian atasnya ini, bagian dalamnya di belakangnya itu kita taruh di bagian bawah seperti ini. Nah biar dia bisa nempel ya teman-teman ya. Lanjut nih kita tambahin tisu ataupun kain yang tipis aja. Setelah itu langsung aja kita setrikain. Pastikan setrikaannya tuh udah panas. Kalau belum panas biasanya kita harus berulang kali untuk nyetrikainnya. Tapi kalau udah panas banget, paling juga 1-2 kali aja dia udah ngerekat ya. Jadi kalau ada yang nanya, Kak bisa nggak langsung sekali 10 langsung kita ngepresnya? Bisa teman-teman. Mau aku bikinin? Kalau mau aku bikinin, kalian langsung komen mau. Kalau ada lebih dari 10-20 orang yang komen mau, aku bakalan bikinin ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada, aku nggak bakalan bikinin. Jadi ini cara simple yang kalian tuh bisa praktek di rumah.
Dengan setrikaan aja kalian bisa bikin ngepres, sekali ngepres 10 langsung bisa teman-teman. Caranya gimana? Komen aja teman-teman, komen aja. Nah ini ide bisnis ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada saudaranya yang pengen jualan, pengen bisnis tapi lagi bingung, coba kasih ini, coba di share aja, mana tahu bermanfaat buat mereka. Emang kita nggak ngasih duit tapi kita ngasih ilmu ini. Nah jadi buat kalian nih yang masih penasaran sama caranya, langsung aja di komentar di bagian bawah ya. Next kalau banyak yang komen, aku bakalan sempatin untuk bikin cara press yang gampang, yang simple, murah, dan kalian bisa praktek di rumah. Komen aja deh, lebih dari 20 orang ya, 20 orang lebih komen mau, aku bakalan bikinin. Nah ini langsung aja kita potong bagian sisa-sisanya ini menggunakan gunting aja, karena ini semua manual, jadi kita manual semuanya. Kita ulangin lagi ya, kita kasih gelas tatakan seperti ini. Lanjut kita ambil ininya, plastiknya, jangan sampai kebalik untuk naruhnya. Kalau kebalik nanti dia nempel ke tisunya, bukan ke plastiknya. Kak dijual berapa? Nah yang mau hitungannya juga komen hitungan ya, komen hitungan. Kalau ada lebih dari 20 yang pengen hitungannya, aku tulisin lengkap hitungannya, dan berapa harga jualnya, berapa harga modalnya, aku tulisin lengkap juga. Lebih dari 20 orang ya, karena aku niat kesungguhannya mereka aja. Kalau nonton itu beneran sungguh-sungguh untuk nyari ilmu atau cuman menikmatin hiburan doang. Kalau untuk hiburan doang nggak perlu didetailin ya teman-teman ya, cukup seperti ini aja. Tapi kalau memang pengen dijadikan ide bisnis, ide jualan, kalian boleh cek deh, tulis aja di komentar, mau kak hitungannya, mau kak cara bikin ngepresnya, tinggal kayak gitu aja teman-teman. Nah ini udah ya teman-teman ya, tinggal kita rapikan aja, tinggal kita gunting-gunting aja. Satu resep hasilnya banyak banget ya, kalian bisa praktekin sendiri di rumah deh. Jadi ini tuh mirip jelly drink gak kak? Mirip banget teman-teman, cuman dia tanpa nata de coco, tanpa okinya itu. Nah ini langsung aja nih kita hitung ya, kalian bantu hitung juga ini hasilnya berapa. Jadi bikin oke jelly drink tuh gampang banget, tapi kali ini kita cuma bikin jelly drink aja. Next aku juga akan coba bikinin es teh juga ya. Kita mau bikin teh gelas juga mungkin kali ya. Kita bikin teh gelas, dan modalnya kira-kira masih bisa nutup nggak ya, ngalahin, maksudnya harganya apakah jauh lebih murah dari teh gelas? Kita langsung aja komen. Nah, pokoknya komen, kalau ada yang komen kita next akan bikinin, kalau enggak usah ya teman-teman ya. Nah ini langsung aja nih, kita langsung aja cobain ya, pastikan dalam keadaan dingin biar seger ya. Ini udah aku masukin ke dalam kulkas, dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh beneran kenceng banget ya untuk presnya ya, anti bocor sama sekali. Kalau udah seperti ini daya simpannya pasti jauh lebih lama, dan wow seger banget ya teman-teman ya, manisnya pas banget, dan jelinya seperti apa nih, seperti ini nih, beneran jelly banget. Dia nggak kental-kental banget, dan juga nggak encer-encer banget. Teksturnya tuh udah pas banget. Pastikan kalian ikutin sesuai resep biar rasanya bakalan sama seperti ini. Jadi cukup sekian videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru mampir ke channel Restar RF. Jangan lupa klik subscribe dulu, bunyikan tombol loncengnya, dan jangan lupa komen. See you di next video. Thank you.